Salam jumpa dalam kasih Kristus. Melalui program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Sebelumnya kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hidup di hari ini. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus, supaya firman-Mu mendapat tempat dalam hati kami. Amin. Firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 bagian A dan ayat 13 bagian A. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lainnya miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam hidup ini kita suka mengoreksi daripada dikoreksi. Mengapa? Atau bagaimana rasanya dikoreksi, dikritik, atau ditegur, bahkan dengan kata-kata yang keras. Saya bayangkan muka kita menjadi merah karena marah. Juga sakitnya di sini, di hati kita. Di sidang gereja kadang pendeta juga marah, bahkan sakit hati ketika jemaat kritik kinerja pendeta dengan kata-kata yang kasar. Ada juga jemaat yang tidak gereja karena merasa ditegur dengan keras dalam pemberitaan tentang perselingkuhan, korupsi. Bahkan ada yang mengatakan kalau pendeta itu pindah, baru saya masuk gereja.
Ada anak yang berontak pada orang tua karena tidak mau ditegur. Saudara-saudara, memang dikoreksi, dikritik, ditegur akan terasa sakit. Tapi sakit itu sesungguhnya akan mendatangkan kebaikan. Raja Daud jatuh dalam rentetan dosa, persinahan, dan rencana pembunuhan. Dalam pasal 11 jelas mengatakan hal itu, bahwa Daud telah mengambil Batseba istri Uria dan tidur bersamanya. Untuk menutupi dosanya, ia juga berikhtiar membunuh Uria. Dan atas rekayasa Daud yang dititipkan pada Yoab, dengan menempatkan Uria ada di barisan depan dalam pertempuran yang hebat, akhirnya Uria pun mati di medan perang. Sungguh akal budi dan hati nurani Daud telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Namun saudaraku, ingatlah bahwa kejahatan yang tersembunyi bagi manusia terbuka di depan mata Tuhan. Tuhan memandang bahwa tindakan Daud itu jahat. Kita temukan dalam pasal 11 ayat 27. Oleh sebab itu ia mengutus Nathan untuk menegur Daud. Penyampaian teguran itu sangat simpatik. Nabi Nathan tidak berseru-seru untuk mengejek dan mengajak rakyat menentang raja. Tetapi ia masuk ke istana sebagai tamu sang raja. Teguran yang disampaikan dikemas dalam sebuah cerita, kisah seorang miskin dan seorang kaya. Si miskin memiliki seekor lembu betina yang sangat ia sayangi. Si kaya memiliki banyak kambing domba. Tetapi ketika ia kedatangan tamu, ia mengambil domba kesayangan si miskin, lalu mengolah dan menjamu tamunya itu. Setelah mendengarkan itu, Daud langsung merespon dengan mengatakan, "Demi Tuhan yang hidup, orang kaya itu harus dihukum mati. Dia telah merampas milik orang lain. Dia tidak punya hati yang berbelas kasihan. Dia berlaku tidak adil. Karena itu dia pantas dihukum." Namun Nabi Nathan berkata kepada Daud, "Engkaulah orang itu." Kemudian Nathan membuka strategi rahasia Daud membunuh Uria dan mengambil Batseba, serta menyampaikan hukuman Tuhan atas Daud dan keluarganya. Walau sebagai seorang raja, Daud mau terbuka dan rendah hati mendengar teguran atas kesalahannya. Dan ia pun mengatakan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak dosa dan kesalahan bertumbuh subur dalam hidup ini. Itu terjadi karena kita sering mengabaikan teguran Tuhan. Bagi sebagian orang, teguran itu begitu menjengkelkan. Karena teguran hanya memperhatikan kesalahan, merendahkan dan menjatuhkan, serta membatasi gerak dan kebebasan. Orang-orang yang merasa lebih tua dan berpengalaman ketika mendapatkan teguran dari orang yang lebih muda
dia akan berkata, anak kemarin saja mau menasihati orang tua. Kamu belum banyak pengalaman dalam hidup ini. Kamu masih terlalu muda. Ia menjadi lupa bahwa untuk menjadi tua, ia pun melewati masa muda. Seperti untuk menjadi baik, telah melewati kesalahan-kesalahan kecil dalam hidup ini. Begitu juga orang-orang muda, mana mau mendengar nasihat orang tua, orang yang lebih tua. Sering terjadi kalau ditegur, diingatkan, dinasihati, mulai marah. Dan itu kita temukan dalam rumah, dalam keluarga, ketika berhadapan dengan anak-anak kita. Saudara-saudara, alangkah baiknya kita saling memperhatikan, saling menegur jika ada kesalahan. Menyatakan kesalahan itu tidak selalu berarti jahat dan tidak baik, tetapi itu tanda kasih. Masih ada orang yang memperhatikan, peduli, dan mengasihi kita. Dalam Amsal pasal 27 ayat 6 berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Lebih baik orang yang menegur secara terang-terangan daripada dia membiarkan kita hidup di dalam dosa dan kesalahan. Tuhan mengasihi Daud. Untuk itu Nabi Nathan diutus menyampaikan kesalahannya. Hukuman bagi Daud dan keluarganya begitu keras, begitu berat. Tetapi penghukuman itu telah menjadi ruang yang memberi kesempatan Daud dididik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu saudaraku, jika saudara hendak menegur, mengoreksi sesamamu, pastikan satu hal, yakni hatimu bersih, hati yang mengasihi, sebab saudara mau orang lain berubah menjadi lebih baik. Mengapa kita harus belajar untuk mendengarkan teguran dan nasihat? Sebab akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Kalau ada rasa sakit di hati, marah, bahkan menolak, karena kita masih memelihara keangkuhan, kesombongan, kita tidak rela dikoreksi. Pahamilah bahwa tidak selamanya kita sadar ketika kita salah melangkah dan bertindak dalam hidup ini. Dan belajarlah dari Daud, membiarkan hati nuraninya dibersihkan, dipulihkan, dan masuk dalam rangkulan anugerah Allah. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami menghayati dalam perjalanan hidup dan kerja kami. Berikanlah kami hikmat, kekuatan, kesehatan yang cukup. Dan berkatilah semua yang kami kerjakan
di hari ini, agar menjadi berkat bagi sesama dan mendatangkan kepujian bagi nama Tuhan. Mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.